topik perkuliahan karya ilmiah. Baik, saya ingin membahas definisi karya ilmiah dan nanti dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Menurut para ahli Broto Bojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya tulis ilmiah atau tulisan akademik atau tulisan argumentasi merupakan gabungan narasi, deskripsi, dan eksposisi yang penulisannya didasarkan pada suatu penalaran atau logika tertentu, didukung bukti, evidence, dan disertai dengan argumen. Penalaran atau logika berhubungan dengan keabsahan penarikan kesimpulan, sedangkan argumen berhubungan dengan kebenaran premis yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Tulisan argumentasi bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan pendapat orang lain dengan menggunakan prinsip-prinsip logika sebagai alat bantu utama. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah. Hal yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah 1. Reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisannya. Nomor 4, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari sumber, teori, hingga penulisan kesimpulannya. Ketidakbaguan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua, hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa disampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membuat bingung. Yang 7, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Artinya, ia tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang ke-8, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena hal ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang ke-9, menggunakan kalimat efektif.
dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan ciri sebelumnya. Tujuannya menggunakan kalimat karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Foster etos ilmiah di kalangan masyarakat sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen, berpikir, dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecah belah masalah dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Memperoleh kepuasan intelektual. Memperoleh cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjuti oleh kawan-kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulata Eja Busanti, BP 19102118 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya berisi data, fakta, dan solusi, dan tulisan ditulis secara meruntun dan sistematis. Karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah karya tulis atau karangan yang bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Karya ilmiah bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer dan tidak terlalu formal. Perbedaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Karya ilmiah memakai ragam bahasa yang sudah baku dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan karya non-ilmiah bersifat mempengaruhi serta menunjukkan penilaian yang tanpa adanya bukti akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azikri Hakim dengan nomor BP 1910211047 dari Prodi Agroteknologi jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas Padang. Baiklah, pada kali ini saya membuat video dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ria Febrina SSMHum. Video kali ini memuat topik yaitu karya ilmiah. Baiklah, langsung ke pembahasannya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya yang telah membahas soal nomor 1 dan 2. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas soal nomor 3 dan 4. Pertama yaitu soal nomor 3. Contoh karya ilmiah. Apa sih contoh karya ilmiah? Karya ilmiah itu contohnya seperti makalah, skripsi. Skripsi merupakan salah satu
syarat mahasiswa atau mahasiswi untuk lulus strata 1 atau 1. Selanjutnya yaitu ada tesis. Tesis merupakan salah satu syarat untuk lulus strata 2. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi untuk mengambil gelar doktor. Selanjutnya juga ada seperti jurnal penelitian, laporan penelitian, dan sebagainya. Baiklah, dari beberapa contoh karya ilmiah yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan memberikan contoh fisik berupa video, yaitu berupa jurnal. Salah satu contoh karya ilmiah pada bagian pembukanya jurnal. Baiklah, selanjutnya ini bagian pendahuluan. Baiklah, sekarang bagian metode. Terakhir itu ada bagian penutup. Bagian penutup ini ada kesimpulan disertai dengan daftar. Baiklah, soal nomor 4 yaitu perbedaan dan persamaan dari beberapa karya. Karya di sini ada karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non. Baiklah, perbedaan dan persamaan karya ilmiah dengan karya semi ilmiah dan karya non ilmiah. Yang pertama yaitu pada bagian sistematika. Karya ilmiah itu tersusun secara sistematis, diawali dengan pembukaan, pendahuluan, pembahasan, metodologi, hasil, penutup, dan tidak jarang ada berupa lampiran. Untuk karya semi ilmiah juga tersusun secara sistematis, seperti hanya pada teks opini, di mana diawali dengan pernyataan pendapat, selanjutnya argumentatif, dan terakhir yaitu penegasan ulang pernyataan pendapat sebelumnya. Selanjutnya untuk karya non ilmiah itu biasanya bervariasi karena contohnya pun beragam, seperti novel, cerpen, cerbung, puisi, sangat bervariasi sistematikanya. Tapi tidak jarang juga ada yang tersusun secara sistematis seperti cerpen, di mana ada salah satu bagiannya itu di mana anti klimaks pada bagian ceritanya tersebut, dan juga ada klimaksnya itu akan menurun, dan juga terakhir ada juga bagian penutupnya. Baiklah, untuk persamaan dan perbedaan yang kedua yaitu ada bagian diksi atau pemilihan kata.
Untuk karya ilmiah, diksi yang digunakan itu harus efektif, baku, baik itu dalam bentuk kata, kalimat, antar kalimat, maupun paragraf. Harus baku, harus sesuai dengan PU, PBI, dan KBBI. Sedangkan untuk karya semi ilmiah dan karya non ilmiah itu tidak harus baku. Untuk karya semi ilmiah itu biasanya formal, sederhana, dan populer. Sedangkan untuk karya non ilmiah itu biasanya konotatif dan populer. Baiklah, yang ketiga yaitu ejaan. Untuk ejaan pada karya ilmiah itu harus merujuk kepada kode etik penulisan karya ilmiah, di mana dalam penulisannya itu seperti sebelumnya harus baku dan efektif. Selanjutnya untuk karya semi ilmiah, yaitu biasanya penulisannya itu berupa imajinasi penulis berdasarkan pendapat pribadi. Sedangkan untuk karya non ilmiah itu konkret atau abstrak, tidak formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Yang keempat itu ada kata hubung. Pada umumnya semua kata hubung dipakai pada setiap karya sastra. Seperti pada karya ilmiah juga dipakai kata hubung antar kalimat, antar kata, antar frasa, antar klausa. Begitu pula pada karya semi ilmiah dan karya non ilmiah. Jadi dapat dikatakan kata hubung yang dipakai untuk macam-macam karya sastra ini, ilmiah maupun tidak, itu sama. Baiklah, yang kelima yaitu ada sifat. Sifat karya ilmiah itu metodis, di mana untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh penulis dalam penelitiannya itu ada langkah-langkahnya. Baik itu dapat berupa survei yang dilakukan oleh peneliti kepada tempat untuk menunjang penelitiannya, maupun penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya sebagai acuan untuk keberhasilan dari tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya sifatnya itu ada berupa objektif, di mana data yang digunakan itu merupakan dapat merangkum semua subjek yang dia gunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada sifatnya itu sistematis, di mana setiap karya ilmiah itu tersusun secara urut sesuai dengan sistematika penulisannya, diawali dengan pembukaan sampai penutup. Untuk karya semi ilmiah itu bersifat subjektif, persuasif atau seperti mengajak. Ada juga argumentatif, yaitu argumen seperti atau pendapat. Ada imajinatif dari penulis, yaitu imajinasi si penulis tersebut yang dimasukkan ke dalam karyanya. Juga ada karya tersebut situasinya didramatisir, yaitu dilebih-lebihkan.
Hampir sama dengan karya semi ini ya, sifat karya non ilmiah tersebut juga didramatisir, di mana di dalam sebuah karya non ilmiah itu juga dilebih-lebihkan oleh penulis penggambarannya. Karya non ilmiah itu juga emotif, di mana dalam penulisannya itu bisa membangkitkan emosi si pembaca. Juga persuasif, deskriptif, yaitu bisa pembaca itu menerka gambar yang terlihat di imajinasi pembaca dari membaca karya non ilmiah tersebut. Yang terakhir itu saya akan menyebutkan beberapa contoh dari beragam karya. Yang pertama yaitu ada karya ilmiah, contohnya seperti laporan penelitian, ada jurnal penelitian, ada skripsi, tesis, disertasi, dan makalah. Untuk karya semi ilmiah itu seperti teks opini, teks editorial, teks prosedur, dan juga ada artikel. Dan tentu masih ada yang lain. Untuk teks non ilmiah itu seperti puisi, ada roman, ada cerpen, ada cerbung, ada juga novel.